warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan biologi bersama Bu Aulia Ayu Sudanita. Nah, pada pembelajaran kali ini, mari kita lanjutkan pada bab 3 kelas 10 SMA tentang virus. Pasti semua kalian pada tahu ya, bahwa pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan adanya virus jenis baru yaitu SARS-CoV-2 di kota Wuhan, China. Lalu, penyakit ini kemudian dikenal dengan sebutan COVID-19. Nah, lalu COVID-19 ini kemudian menyebar ke berbagai negara terdekat Cina seperti Vietnam, Singapura, Thailand, Jepang, bahkan Amerika Serikat dan juga Indonesia. COVID-19 ini sangat mengganggu dan menghambat aktivitas manusia. Contohnya saja di Indonesia, hampir 8 bulan aktivitas sekolah dihentikan oleh pemerintah, sehingga anak-anak tidak dapat belajar di sekolah. Pengaruh virus ternyata sangat besar ya bagi kehidupan manusia. Lalu, apa sih sebenarnya virus itu? Bagaimana struktur tubuh dari virus? Bagaimana virus dapat berkembang biak ya? Dan apakah virus hanya berperan merugikan saja bagi kehidupan manusia? Yuk, kita pelajari bersama-sama. Nah, pembelajaran kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.4 dengan tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu menyebutkan ciri tubuh virus. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan struktur dari virus. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan replikasi virus. Dan yang terakhir, yaitu keempat, siswa mampu menjelaskan peran virus dalam kehidupan manusia. Ternyata bukan hanya manusia, hewan, dan tumbuhan saja yang memiliki ciri. Virus juga memiliki ciri tubuh. Ciri tubuh virus yang pertama yaitu 1. Virus bukan merupakan suatu sel. Struktur tubuh virus ini berbeda dengan struktur tubuh organisme yang lain. Virus bukan merupakan suatu sel karena virus tidak memiliki dinding sel, membran sel, sitoplasma, bahkan inti sel. Oleh karena itu, virus disebut sebagai aseluler. Ciri tubuh virus yang kedua yaitu virus hanya dapat berkembang biak di dalam sel hidup organisme. Virus agar dapat berkembang biak dan bertahan hidup, dia harus menumpangi sel organisme lain yang hidup. Sel organisme yang ditumpangi oleh virus ini disebut dengan sel inang. Jika sel inang mati, maka virus pun akan mati dan tidak bisa mengadakan replikasi atau perkembangbiakan. Nah, ciri tubuh virus ini disebut sebagai parasit intraseluler obligat. Ciri tubuh virus yang ketiga yaitu virus hanya berukuran sekitar 20-300 nanometer. Tubuh virus ini ternyata sangat kecil ya, bahkan lebih kecil dari ribosom kita. Ciri tubuh virus yang keempat yaitu virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat saja, yaitu asam nukleat DNA atau RNA. Meskipun virus tidak berupa sel, namun di dalam tubuhnya terdapat asam nukleat sehingga virus mampu bereproduksi. Oleh karena itu, sebagian ahli biologi menggolongkan virus sebagai makhluk hidup. Selanjutnya adalah bentuk virus. Virus memiliki beberapa bentuk yang berbeda-beda. Bentuk yang pertama adalah bentuk bola. Bisa dilihat ya, bentuk bola ini adalah bentuk yang seperti lingkaran dan bulat. Contoh virus yang memiliki bentuk bola adalah HIV. Bentuk yang kedua adalah bentuk T. Bisa dilihat di samping bahwa bentuk virus T ini adalah tegak dan di atasnya terdapat kepala, sehingga sekilas kalau kita lihat seperti bentukan huruf T.
Contoh virus yang memiliki bentuk huruf T ini adalah bakteriofag. Bentuk virus yang ketiga yaitu polihedral. Nah, sekilas bentuk polihedral ini mirip dengan bentuk bola ya. Namun kalau kita perhatikan, bentuk polihedral ini terdapat sisi-sisi atau sudut-sudut dan sisi-sisi. Nah, contoh bentuk virus yang memiliki bentuk polihedral ini adalah adenovirus. Bentuk virus yang keempat yaitu bentuk spiral. Dikatakan spiral karena protein yang menyelubungi asam nukleat menyerupai bentukan spiral. Contoh virus yang memiliki bentuk spiral adalah virus tobacco mosaic virus atau disingkat dengan TMV, virus yang menyerang di tanaman tembakau. Setelah bentuk, ternyata virus memiliki struktur tubuh atau bagian-bagian pada tubuhnya. Bu Ayu contohkan pada virus bakteriofag ya. Virus bakteriofag memiliki 3 bagian tubuh, yaitu kepala, leher, dan ekor. Kepala adalah bagian yang paling atas. Kemudian di bawah kepala yaitu ada leher, dan di bawah leher terdapat ekor. Pada kepala virus terdapat kapsid. Kapsid inilah yang memberi bentuk virus sehingga virus ada yang berbentuk bola, polihedral, spiral, dan lain-lain. Di dalam kapsid terdapat asam nukleat. Pada virus bakteriofag ini, asam nukleatnya hanya berupa DNA. Kemudian pada bagian ekor terdapat selubung ekor dan bercabang membentuk serabut ekor. Serabut ekor ini memiliki fungsi sebagai alat menempelnya virus pada sel inang atau sel organisme hidup yang akan ditumpangi virus untuk dapat bereproduksi. Meskipun virus bukan merupakan sel, namun virus mampu melakukan reproduksi loh. Virus dapat melakukan reproduksi dengan cara 2 siklus, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Bagaimana ya perbedaan pada kedua siklus ini? Mari kita cari tahu. Pada siklus litik, tahap pertama yaitu adsorpsi. Pada tahap adsorpsi ini, virus menempel pada sel inang menggunakan serabut ekornya. Kemudian, selubung ekor berkontraksi dan menembus dinding serta membran sel inang dan menginjeksikan atau menyuntikkan DNA ke dalam sel inang. Tahap ini disebut dengan tahap penetrasi. Selanjutnya, setelah DNA virus masuk ke dalam sel inang, maka DNA virus akan mengendalikan DNA atau materi genetik sel inang untuk membuat salinan asam nukleat dan protein komponen virus. Tahap pembuatan salinan komponen virus ini disebut dengan tahap sintesis. Setelah komponen virus dibuat, maka selanjutnya adalah tahap perakitan partikel virus pada sel inang sehingga terbentuk partikel-partikel virus baru yang lengkap. Tahap perakitan ini disebut dengan tahap pematangan. Setelah terbentuk partikel virus yang lengkap, selanjutnya virus mengeluarkan suatu enzim lisozim yang digunakan untuk merusak dinding sel inang, sehingga sel inang terjadi osmosis, kemudian membesar, dan akhirnya pecah. Pecahnya sel inang mengakibatkan partikel virus baru keluar dan dapat menginfeksi sel inang yang lain. Tahap pecahnya sel inang ini disebut dengan tahap lisis. Karena sel inang pecah atau mengalami lisis, maka siklus ini disebut dengan siklus litik. Selain siklus litik, virus juga dapat melakukan reproduksi dengan siklus lisogenik.
pada tahap pertama siklus lisogenik, yaitu menempelnya virus pada sel inang dengan menggunakan serabut ekor. Tahap ini disebut dengan tahap adsorpsi. Kemudian, serabut ekor berkontraksi untuk menembus dinding dan membran sel inang dan memasukkan materi genetiknya berupa DNA ke dalam sel inang. Tahap ini disebut dengan tahap penetrasi. Selanjutnya, DNA virus berinteraksi dan menyisip ke dalam kromosom sel inang. Kromosom sel inang yang telah tersisipi oleh DNA virus mengadakan pembelahan sehingga menghasilkan dua sel anakan yang mengandung DNA virus. Pada kasus yang jarang, DNA virus dapat menjadi aktif dan memisahkan diri dengan kromosom sel inang. Aktifnya DNA virus ini selanjutnya akan memasuki pada siklus litik. Siklus lisogenik ini terjadi jika sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus, sehingga sel inang tidak mudah pecah. Ternyata virus tidak hanya merugikan loh bagi manusia, ada beberapa jenis virus yang menguntungkan dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah pembuatan vaksin protein. Kapsid virus dapat digunakan sebagai protein khusus yang dapat memacu terbentuknya respon kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit. Yang kedua yaitu pengobatan secara biologis. Ada jenis virus yang dapat melemahkan bakteri, jamur, dan protozoa yang bersifat patogen atau dapat menimbulkan penyakit. Yang ketiga, ada jenis virus yang dapat digunakan dalam pemberantasan hama. Virus yang hidup parasit dengan serangga dibiakkan dan disemprotkan pada serangga serta tanaman, sehingga serangga yang menjadi hama pada tanaman tersebut akan lemah dan mati. Virus dapat menginfeksi dan menyebabkan penyakit pada berbagai organisme baik hewan, manusia, dan tumbuhan. Pertama, ada penyakit gondongan. Penyakit gondongan ini menyerang manusia. Biasanya manusia akan mengalami pembengkakan pada kelenjar parotisnya dan dapat menular ke manusia yang lain. Penyakit gondongan ini disebabkan oleh paramyxovirus. Kedua, ada penyakit herpes. Penyakit ini juga menyerang manusia dan biasanya akan timbul bintil berisi cairan seperti kulit melepuh pada sel epitel. Virus penyebab penyakit herpes ini adalah virus herpes simplex. Ketiga adalah penyakit rabies. Penyakit ini menyerang hewan seperti anjing, tikus, sapi, dan lain-lain, dan dapat menular ke manusia melalui gigitan atau air liur hewan penderita. Herpes disebabkan oleh rhabdovirus. Keempat adalah penyakit tungro. Penyakit ini menyerang tanaman padi dan menyebabkan sel-sel daun mati, sehingga pertumbuhan padi menjadi terganggu. Penyakit ini adalah disebabkan oleh Rice tungro bacilliform virus. Nah, itu tadi pembelajaran pada kali ini. Bagaimana? Seru bukan belajar tentang virus? Oke, cukup sekian ya pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bye-bye.